Persis Solo tengah jadi buah bibir. Tim ini menggelorakan tuntutan agar KLB bisa digelar. Persis berharap ada perubahan besar di tubuh PSSI. Ini efek dari kurang puasnya Persis atas penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan. Permintaan untuk ketua PSSI mundur termasuk perubahan di pimpinan PT LIB yang tengah jadi tersangka juga jadi tuntutan utama Persis. Bicara soal Persis dan PSSI, ternyata sejarahnya cukup panjang. Persis jadi salah satu klub pendiri PSSI. Bagaimana eksistensi Persis Solo di organisasi PSSI? Yuk kita kulik di Sang Bernyawa Klopedia edisi kali ini, masih bersama saya, Manisa. Persis Solo jadi salah satu klub pendiri PSSI. PSSI sendiri didirikan di Jogja 19 April 1930 silam. Bukan hanya Persis Solo saja, namun ada 7 klub pendiri PSSI. Klub pendiri PSSI lainnya masih eksis hingga hari ini. Saat mendirikan PSSI, semuanya masih menggunakan nama lama, yang kebanyakan masih memiliki singkatan bahasa Belanda. Saat mendirikan PSSI, Persija Jakarta masih bernama VIJ. Pendiri PSSI lainnya adalah SIVB yang kini bertransformasi jadi klub Persebaya Surabaya. Kemudian ada juga dari PSIM Jogja selaku tuan rumah juga jadi pendiri PSSI. Kala itu namanya masih PSM Mataram. Kemudian PPSM Magelang juga termasuk pendiri PSSI. Saat itu tim ini masih bernama IVBM. Selanjutnya ada PSM Madiun yang musim ini masih berada di Liga 3. Dulu namanya MVB saat melahirkan PSSI. Klub BIVB yang jadi embrio dari klub Persib Bandung juga tercatat sebagai pendiri PSSI. Kemudian Persis Solo sendiri kala itu masih bernama VVB, singkatan dari Volkslandsche Voetbalbond. Dalam acara pembentukan PSSI, beberapa klub mengirimkan wakilnya. PSIM yang jadi tuan rumah diwakili 3 orang, yakni Daslam Hadiwasito, Abdul Hamid, dan Muhammad Amir Noto Pratomo. Yang menarik kala itu, PPSM diwakili oleh kapten timnya yang bernama E.A. Mangidan. Dia merupakan siswa dari HKS atau Sekolah Guru yang ada di Magelang. Di kemudian harinya, Mangidan akan dikenal namanya sebagai pelatih timnas pada tahun 1966 hingga 1970. Dalam acara ini hadir juga tamu istimewa, yakni Insinyur Soeratin Sosro Sugondo dan Sucipto. Berdirinya PSSI juga tumbuh lantaran sikap nasionalis pada pendirinya, di mana hinaan dari Belanda yang saat itu gencar mereka terima usai menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang begitu kuat saat itu. Sebelum PSSI berdiri, sejatinya sudah ada federasi organisasi sepak bola pribumi yang sudah lebih dulu eksis, yakni Indonesisch Voetbalbond atau IVB. Persis juga termasuk ke dalam pendirinya. IVB terpaksa harus dibubarkan dan ditinggal anggotanya karena terlalu pro ke Belanda. Niat besar membentuk PSSI sejatinya awalnya muncul dari sebuah wacana untuk menggelar kejuaraan yang dirancang anggota PSIM pada bulan Maret 1930. Rencana kejuaraan ini adalah mengundang tim-tim dari luar kota Jogja. Sayangnya hal ini terganjal karena sebagian klub ternyata harus minta izin dulu ke pengurus NIVB. NIVB di situ adalah federasi bentukan Hindia Belanda. Kala itu NIVB menolak keras permintaan klub binaannya untuk bertanding di Jogja untuk menyanggupi permintaan pengurus PSIM.
Penghinaan NIVB tersebut mendorong tokoh sepak bola asal Jogja seperti Soeratin, Daslam, hingga Anwar Noto untuk membuat sebuah perkumpulan sepak bola, khususnya yang hanya beranggotakan kaum pribumi saja. Pada Maret 1930, akhirnya Soeratin dan rekan-rekannya menemui perwakilan Persija di Jakarta. Setelah itu, rombongan menemui pengurus Persis di kota Solo. Pembahasannya adalah mereka menganggap IVB dianggap gagal mempersatukan bangsa Indonesia lewat sepak bola. Oleh karena itu, butuh pembentukan federasi baru. Hingga akhirnya pada awal April 1930 dibuat sebuah kepanitiaan untuk membuat sebuah pertemuan di kota Jogja. Kala itu Hamid ditunjuk sebagai ketuanya. Soeratin bertugas sebagai penghubung bond dari Jogja, Solo, Jakarta hingga Bandung. Akhirnya ditentukan pertemuan pertama yang digelar di gedung Societe Hande Projo pada 10 hingga 11 April 1930. Pertemuan ini dihadiri perwakilan klub-klub se-Jogja. Hasil rapatnya menghasilkan keputusan untuk menggelar pertemuan dengan bond dari luar kota. Lokasinya masih di tempat yang sama, yakni di kota Jogja pada 19 April 1930. 7 bond hadir, termasuk Persija hingga Persis Solo. Dalam pertemuan ini intinya adalah memutuskan untuk melahirkan PSSI. Sebelum nama PSSI ditentukan, ternyata ada 3 alternatif nama yang dimunculkan. Mulai dari NIVB, PVBI, dan PSSI. Nama PSSI sendiri ternyata adalah gagasan wakil Persis Solo, yakni Sutarman. Dalam pertemuan ini, akhirnya dipilih nama PSSI sebagai organisasi baru klub pribumi. Ini sesuai dari perolehan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Awalnya, kepanjangan PSSI adalah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Namun, sejak 1950 berganti menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Insinyur Soeratin Sosro Sugondo akhirnya diputuskan jadi Ketua Umum PSSI periode pertama. PSSI hadir untuk menggantikan posisi IVB yang dianggap gagal. Hadirnya PSSI juga ikut meramaikan organisasi sepak bola di Hindia Belanda kala itu. Hadirnya PSSI membuat kota Solo mempunyai 3 federasi sepak bola. PSSI mengimplementasikan spirit kaum pribumi. Beralih ke pembicaraan NIVB. Dulunya beranggotakan klub di bawah naungan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Pemainnya selain orang Belanda ada juga kaum pribumi, etnis Tionghoa hingga etnis Arab yang tinggal di Hindia Belanda kala itu. Organisasi terakhir adalah HNVB, yang mana federasi ini beranggotakan klub yang pemainnya berasal dari etnis Tionghoa. Perkembangan PSSI usai dibentuk di Jogja tahun 1930 semakin pesat. 7 tahun setelah PSSI terbentuk, ternyata jumlah anggotanya sudah mencapai 18 bond. Sebagian besar masih berasal dari klub asal Tanah Jawa. Dari 18 klub tersebut, anggotanya yang tercatat di tahun 1937 ternyata sudah ada nama PSIS Semarang, PSIK Klaten, dan juga Ksatria Sragen. Klub dari luar Jawa baru mulai resmi jadi anggota PSSI setelah Indonesia merdeka. PSSI awalnya berkantor di kota Jogja dan saat ini sudah berpusat di ibu kota Jakarta. Selain 2 kota besar ini, ternyata PSSI pernah berkantor di kota lain, tepatnya di kota Solo, dan itu terjadi pada tahun 1937 hingga 1950-an. Kantornya berada di daerah Keprabon dan juga kadang menggelar pertemuan di gedung Hadi Projo.
Untuk kantor Persis di Keprabon, besar kemungkinan sekarang titiknya ada di Gedung Muhammadiyah Solo atau sekitarnya. Mengingat pada tahun 1950-an, sebelum kantor Persis pindah ke Balai Persis yang sekarang, sebelumnya Persis berkantor di Gedung Muhammadiyah di Keprabon. Sementara itu, untuk Gedung Habib Projo kini telah berganti wujud jadi Plaza Singosaren yang ada di Jalan Gatot Subroto. Pada tahun 1937, Suratin memutuskan pindah dari kota Jogja ke Bandung. Alasan pemindahan tersebut karena ingin mengembangkan perusahaannya. Walaupun pada akhirnya diketahui ternyata dia jadi pejuang di Kota Kembang. Tugas sehari-hari Suratin di PSSI mulai tak aktif kala itu. Akhirnya dia diganti oleh Dr. Suratman Erwin. Dia berstatus sebagai wakil ketua PSSI kala itu. Kongres PSSI 1937 di Solo diputuskan markas PSSI pindah ke Solo. Ini hasil dari usulan Wakil Madiun yang disetujui oleh anggota lainnya. Alasannya karena Suratman tinggal di kota Bengawan. Walau tinggal di Bandung, Suratin sesekali masih hadir dalam rapat PSSI di kota Solo. Termasuk pada Kongres PSSI 1938 di Gedung Hadi Projo di kota Solo. Suratin turut hadir. Secara resmi, Suratin jadi Ketua Umum PSSI dari tahun 1930 hingga 1941. Mulai 1941 ditunjuklah Artono Mato Suwiknyo sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, menggantikan Suratin. Dia menjabat hingga 1950. Sayang, eksistensi Artono mengelola PSSI tak terlalu mentereng. Hal ini lantaran di masa tugasnya, Jepang sudah tiba dan menjajah Indonesia. Permainan sepak bola tak mudah untuk digelar di era Jepang. Di era Jepang, permainan sepak bola tak mudah untuk digelar. Kompetisi PSSI juga sempat lama vakum sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Hingga akhirnya ada rapat besar pada tahun 1950 dan diputuskan PSSI kembali dihidupkan. Ketua umum barunya akhirnya ditunjuk, di mana Maladi dipilih sebagai ketua umum ketiga PSSI. Keberhasilan Maladi sebagai ketua panitia PON pertama di kota Solo tahun 1948 untuk cabur sepak bola lah alasannya. Maladi sebelumnya dikenal sebagai mantan pemain PSIM Jogja dan Persis Solo di era 1930-an hingga 1940-an. Posisinya kala itu adalah kiper. Setelah jadi ketua PSSI, Maladi akhirnya sempat jadi Menteri Penerangan hingga Menteri Olahraga. Nah, itu sedikit kisah tentang Persis Solo dengan PSSI yang begitu sulit terpisahkan dalam sejarah persepakbolaan di Indonesia. Kalau ada kisah menarik lainnya yang cocok untuk kita bahas di episode berikutnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Radar Solo TV. Dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Persis Solo, Sak Jose.